Amelia Janina, saya akan mempresentasikan tentang etika keutamaan. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos artinya watak, kesusilaan, atau adat. Identik dengan moral berasal dari bahasa Latin. Mos jamaknya mores, berarti adat atau cara hidup. Dalam bahasa Arab, pedanan kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasari tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut. Etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakikatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Ciri-ciri etika. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Etika keutamaan adalah teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama berurusan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik buruknya kelakuan atau watak manusia. Aristoteles menyebutkan etika ini sebagai eudaimonisme, yaitu bahwa tindakan manusia selalu memiliki tujuan tertentu, tetapi tujuan yang paling luhur dan utama bagi manusia dalam bertindak adalah mendapatkan kebahagiaan, bukan untuk mencari kesenangan atau kenikmatan, yang dimana kebahagiaan adalah hal yang melahirkan kesenangan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan baik, melainkan menjadi orang yang baik. Menurut Aristoteles, ada dua jenis keutamaan, yaitu yang pertama, keutamaan rasional. Seseorang yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengutamakan pertimbangan-pertimbangan. Yang kedua, keutamaan moral, yaitu upaya membuat keseimbangan dalam bertindak, sehingga tidak ada hal yang ekstrim. Keunggulan teori ini adalah moralitas dalam suatu masyarakat dibangun melalui cerita. Melalui cerita dan sejarah disampaikan pesan-pesan, nilai-nilai, dan keutamaan-keutamaan moral agar ditiru dan dihayati oleh anggota masyarakat. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam, sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula. Dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa. Contoh keutamaan yaitu 1. Kebijaksanaan. Setiap orang pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam segala urusan. Yang kedua, keadilan. Mampu bersikap adil dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, kerendahan hati. Membuat seseorang tidak menonjolkan diri sekalipun situasi mengizinkan. Yang keempat, suka bekerja keras, mau terus berjuang dan bekerja sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasil jerih payahnya yang baik. Yang kelima, hidup yang baik. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan sekitarnya, dapat menikmati hidup dengan tenang, nyaman, dan damai.